Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, selamat pagi. Kembali lagi kita dalam diskusi kelompok Hukum Tata Negara Indonesia dengan tema mendeskripsikan penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan dalam peraturan pelaksanaannya. Baiklah, di sini kami dari kelompok Hans Kelsen akan membahas kekuasaan kehakiman, di mana peraturan kehakimannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang langsung saja dimulai dari yang pertama, yaitu mengenai ketentuan umum yang akan dibahas oleh teman saya Arin. Pada Arin, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bab 1 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di sini disebutkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Begitu juga dengan Komisi Yudisial atau KY sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang keenam, Hakim Agung itu adalah hakim pada Mahkamah Agung, sedangkan Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang mengangkatnya diatur dalam undang-undang. Jadi dalam bab 1 ini telah dijelaskan pengertian kekuasaan kehakiman, apa peran dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KY, hakim, dan begitu juga pengadilan khususnya. Baik, moderator, sekian. Baik, terima kasih Arin. Kita langsung saja yang selanjutnya, yang kedua, yaitu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akan dijelaskan oleh Dapa. Pada Dapa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan Arin, lanjut ke bab 2, yaitu azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari pasal 2 sampai pasal 17. Pada pasal 2 terdapat 4 ayat yang menjelaskan tentang peradilan itu harusnya dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa dan dilakukan untuk menegakkan hukum berdasarkan Pancasila, dan seluruh peradilan di Indonesia itu diatur sebagai undang-undang, yang artinya suatu peradilan itu dilakukan dengan landasan Pancasila dan demi keadilan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Pada pasal 3 terdapat 3 ayat yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi hakim, dan campur tangan dan urusan peradilan dari pihak luar itu dilarang. Pada pasal 4 terdapat 2 ayat, yaitu yang menjelaskan tentang pengadilan, mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Pada pasal 5 dijelaskan tentang hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan hakim konstitusi dan hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku. Pada pasal 6, tidak ada seorang pun yang dapat dihadapkan
di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan yang lain. Dilanjutkan juga oleh pasal 7, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 9 dijelaskan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa ada alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan, maka orang tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Pada pasal 11 dijelaskan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan yang lain. Pada pasal 12, pengadilan memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan kehadiran terdakwa kecuali undang-undang menentukan yang lain. Jika terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Pada pasal 13, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan yang lain. Pada pasal 14, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan bersifat rahasia. Dalam sidang ini, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan, tidak dicapai mufakat bulat. Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Pada pasal 15, pengadilan wajib memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Hal ini berarti suatu pengadilan itu wajib memberikan seluruh bantuan untuk peradilan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada pasal 16, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu. Pada pasal 17 dijelaskan bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seseorang untuk diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya berikan kembali kepada... Baik, terima kasih banyak Dava atas penjelasannya. Kita langsung saja ke pembahasan bab 3, yaitu pelaku kekuasaan kehakiman yang akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Baiklah, Saudara Reza dipersilakan. Baik, terima kasih Abid. Langsung saja saya akan menjelaskan bab 3 dari Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang pelaku kekuasaan kehakiman. Sebagaimana di bagian ke-1 itu menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umumnya, yaitu pengertian kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 1 itu Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, di pasal 19 itu ada hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya di bagian kedua yang membahas tentang Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sebagaimana kekuasaan hakiman di Indonesia itu diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Mahkamah Agung, di mana menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lebih lanjutnya pada pasal 18,
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan. Yang pertama adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya di pasal 25 itu menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di ayat 2 sampai ayat 5-nya itu adalah penjelasan tentang peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada di pasal 26 itu adalah sebagaimana menjelaskan putusan pengadilan tingkat pertama apabila ingin diminta banding. Selanjutnya di pasal 27 itu menjelaskan tentang pengadilan khusus yang berada di lingkungan di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, yang mengatur sebagaana yang diatur pada ayat 1 di dalam undang-undang. Selanjutnya ada pasal 28 yang membahas tentang susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 diatur dalam undang-undang. Kemudian yang di bagian ketiga ini membahas khusus tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian memutus pembubaran partai politik, kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, di ayat keduanya ini disebutkan Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden itu diduga melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara berupa korupsi, penyuapan, dan lain-lain. Selanjutnya di ayat ketiga, susunan kekuasaan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Kemudian di ayat 4, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mungkin cukup pembahasan bab 3 Undang-Undang 48 tahun 2009 dari saya, Saudara Abid. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dipersilakan. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya Reza. Langsung saja ke pembahasan yang keempat, yaitu pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi yang dijelaskan oleh Saudara Teja. Pada Saudara Teja, saya persilahkan. Baik, terima kasih Abid. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai bab 4 pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Pada bagian ke-1 ini mengenai pengangkatan hakim dan hakim konstitusi bisa dilihat pasal 30 ayat 1 sampai 3 yang mana jalur pengangkatan hakim agung ini terdapat 2, yaitu dari hakim karir dan non-karir. Pengangkatan hakim agung ini sudah kita ketahui bersama juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A. Ini hakim agung itu dipilih oleh DPR dan calonnya diusulkan oleh KY, Komisi Yudisial. Kemudian dalam pasal 31 ayat 1 dan 2
Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi di sini maksudnya Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi, sedangkan di bawahnya itu ada lagi lembaga peradilan tingkat pertama dan tingkat kedua, yaitu peradilan negeri dan peradilan tinggi negeri. Kemudian pada pasal 32 ini yang mengatur tentang hakim ad hoc. Hakim ad hoc ini perlu diketahui bahwasannya tadi sudah dijelaskan sedikit bahwasannya hakim ad hoc ini adalah hakim yang bersifat sementara yang mengadili perkara khusus. Dan sifat kehakimannya juga hanya untuk untuk mengadili dan menangani sebuah kasus tertentu saja. Setelah kasus itu selesai, maka kekuasaannya juga selesai. Kemudian dalam pasal 33, ini hampir sama seperti syarat atau untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, yaitu mungkin sudah banyak yang mengetahui juga secara umum atau secara garis besarnya, yaitu saya bacakan saja. Syaratnya adalah sebagai berikut. A. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. B. Adil. Dan C. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Kemudian pada pasal 34 ayat 1-3, ini juga hampir sama tentang pencalonan hakim konstitusi. Jadi saya bacakan saja ayat 1-nya. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung dan 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan 3 orang oleh Presiden. Ayat 2. Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Ayat 3-nya, pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Itu hanya secara garis besarnya. Kemudian pasal 35, ini yang mengatur tentang ketentuan mengenai syarat dan cara pengangkatan hakim konstitusi, itu diatur dalam undang-undang. Kemudian ada bagian kedua di sini tentang pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Dalam pasal 36, hakim dan hakim konstitusi ini dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan yang terakhir, pasal 37, ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konstitusi ini diatur dalam undang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan secara garis besarnya. Mungkin akan saya kembalikan lagi kepada Abid, moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Teja. Kita akan lanjut ke bab 5, yaitu pembahasan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang akan dijelaskan oleh Saudara Raudi. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 38 ayat 1, selain Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ayat pasal 38 ayat 2, fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penyelidikan dan penyidikan, B. Penuntutan, C. Pelaksanaan putusan, D. Pemberian jasa hukum, dan E. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan pada ayat ketiga, ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Di sini tidak
tidak diberitahu secara rinci atau secara eksplisit badan-badan apa saja yang memiliki fungsi yang sama seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Namun di sini dijelaskan mengenai dijelaskan tentang fungsi-fungsinya saja. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Raudi. Kita akan lanjut ke bab 6, yaitu mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi yang akan dijelaskan oleh Saudara Puput. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan tentang bab 6 mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi. Terdapat 6 pasal, yaitu pasal 39 sampai dengan pasal 44. Dalam pasal 39 ayat 1, menjelaskan tentang pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah MK dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh MK. Ayat 2, selain pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Ayat 3, Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Ayat 4, pengawasan dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 40 menjelaskan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh KY. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 41, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, KY dan atau Mahkamah Agung wajib mentaati norma dan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Kemudian, pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh KY dan MA. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 diatur dalam undang-undang. Pasal 42 menjelaskan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Pasal 43, hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh MA dan atau KY. Pasal 44 menjelaskan tentang pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Puput. Langsung saja kita ke bab 7 yang membahas mengenai pejabat peradilan, yang dimana akan dijelaskan kembali oleh saudara kita yaitu Raudi. Padanya dipersilakan. Baiklah Abid, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai bab 7, pejabat peradilan. Pada pasal 45, selain hakim dan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan atau jurusita. Pasal 46, panitera tidak boleh merangkap menjadi A. Hakim, B. Wali, C. Pengampu, D. Advokat, dan atau E. Pejabat peradilan yang lain. Pasal 47, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera dan jurusita serta tugas fungsinya diatur dalam undang-undang. Baiklah, pada bab 7 ini disebutkan bahwa terdapat yang di bawah Mahkamah Agung dan
badan peradilan dapat diangkat menjadi panitera, sekretaris, atau juru besita. Di sini juga dijelaskan bahwasanya panitera tidak boleh merangkap menjadi hakim, wali, pengampu, advokat, dan atau pejabat peradilan yang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Rodi. Kita akan lanjut pada pembahasan yang ke-8, yaitu jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim, yang dimana akan dijelaskan oleh Saudara Humay. Kepadanya dipersilakan. Di Undang-Undang di dalam bab ini ada pasal bunyi negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, ayat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini hakim, baik itu hakim yang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau hakim agung dan juga hakim konstitusi, itu memiliki satu hak, itu memiliki jaminan yang dijamin oleh negara, baik itu tentang jaminan keamanan dan kesejahteraan. Selanjutnya, dan tentang jaminan ini juga itu diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu pada pasal 49 ayat 1 itu berbunyi, 1. Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus. Ayat 2, tunjangan khusus itu sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu juga diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hakim ad hoc ini memang mungkin berbeda dari hakim konstitusi dan hakim agung atau hakim di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi, berbeda tugasnya. Namun, dalam hal ini, dalam menjalani tugasnya terdapat satu kelebihan dari hakim ad hoc itu sendiri, yaitu mendapatkan tunjangan khusus. Nah, tunjangan khusus itu juga memang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, sama-sama Humay. Langsung saja kita ke pembahasan yang ke-9 dan ke-10, yang dimana di sini akan dijelaskan oleh Bayu. Yang pertama itu putusan pengadilan, lalu pada bab 10 mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Pada Saudara Bayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang teman-teman semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan membahas tentang bab 9 dan bab 10 pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana kita ketahui, pada bab 9 itu kita membahas tentang putusan pengadilan yang terdiri dari beberapa pasal, ya ini pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53. Nah, di dalam putusan pengadilan ini, pada pasal 50 ayat 1 itu disebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Maka dalam hal ini, dalam putusan pengadilan tersebut, ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang itu bersumber tidak hanya dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi bersumber dari hukum tak tertulis. Sebagaimana salah satu contoh yang bisa kita ambil ialah doktrin-doktrin para ahli dan juga hukum-hukum kebiasaan yang bisa diterapkan dalam pertimbangan putusan pengadilan. Ayat 2, tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta dalam bersidang. Maka tiap putusan pengadilan dinyatakan ingkrah atau dinyatakan dapat dilaksanakan putusannya harus ditandatangani sebagai bukti otentik dari putusan pengadilan itu sendiri.
Pasal 51 menyebutkan bahwa penetapan ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Sidang. Nah, pada pasal 52 ini itu membahas tentang ayat 1, pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Maka kita kenal di sini dalam KUHP bahwa putusan pengadilan itu harus dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum dan juga dihadiri oleh beberapa masyarakat. Jadi putusan pengadilan itu wajib diucapkan dalam pengadilan putusan yang terbuka untuk umum. Ayat 2, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, para pihak yang dimaksud ialah terdakwa dan juga jaksa penuntut umum untuk melaksanakan putusan pengadilan. 3, dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan. Pasal 53 mengatur tentang ayat 1, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Maka dalam hal ini hakim harus benar-benar jeli dan juga betul-betul memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan azas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Ayat 2, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Maka dalam hal memutus perkara, hakim juga harus melihat dasar hukum yang tepat dan juga benar dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Maka untuk bab 9 sudah jelas teman-teman semua dari putusan pengadilan itu, hal-hal yang mengatur tentang putusan pengadilan. Kita langsung saja masuk ke bab 10, yaitu tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Pada pasal 54 ayat 1, itu menyebutkan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, jaksa di sini ialah jaksa penuntut umum yang bersidang dalam putusan tersebut. Ayat 2, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Nah, di sini terdapat perbedaan teman-teman bahwa dalam perkara pidana itu dilakukan oleh jaksa dalam pelaksanaan putusannya. Kalau pada sidang perdata atau perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan. Ayat 3, putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maka dari sini putusan pengadilan itu termasuk dalam tanggung jawabnya juga ketua pengadilan atau pengadilan negeri setempat, bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan azas yang sudah ditetapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam pelaksanaan putusan itu sendiri mencapai yang namanya nilai kemanusiaan dan nilai keadilan dari pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Dari saya cukup teman-teman terkait bab 9 dan bab 10. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Saudara Bayu, sangat baik sekali penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita ke dua bab yang terakhir, yaitu mengenai bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang akan dijelaskan oleh Saudara Mufli. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai bantuan hukum yang diatur pada bab 11. Pada pasal 56, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Yang artinya ini lebih dikenal dengan istilah sebagai pro bono, yang dimana telah diatur dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada ayat 2, itu adalah negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini praktiknya itu adalah dapat dilihat pada prodeo, yaitu pada perkara perdata, yang dimana bagi pencari keadilan yang tidak mampu itu tidak dikenakan biaya.
pada pasal 57, yaitu ayat pertama, pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Itu bisa dapat kita lihat pada pengadilan negeri, itu ada ruangan tersendiri yaitu mengenai pos bantuan hukum. Pada bab 2, yaitu bantuan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan secara cuma-cuma atau gratis pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Ya, mengenai bantuan hukum mungkin cukup, akan dilanjutkan pada bab 12, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mengenai hal ini, itu terdapat istilah yang lebih kita kenal, yaitu mengenai alternative dispute resolutions. Pada pasal 58, upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Mengenai lebih lanjut, itu diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Pada pasal 59, ayat pertama, yaitu arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ayat 2, putusan arbitrase ini bersifat final and binding atau final yang akhir dan mengikat. Artinya tidak ada tingkat banding pada arbitrase ini. Pada ayat 3, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan ini dapat dilakukan berdasarkan perintah Ketua PN atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Mengenai ketentuan lebih lanjut, itu dapat dibaca pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Cukup, terima kasih moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas paparannya yang sangat baik dan sangat bagus sekali pada pagi hari ini. Oke, saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama mengenai ketentuan umum pada bab 1 yang berisi pasal 1 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman, kemudian siapa itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Hakim, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Pengadilan Khusus, dan Hakim ad hoc. Yang kedua, asas penyelenggaraan kekuasaan pada bab 2 yang berisi pasal 2 sampai 17, yang dimana berisi membahas tugas dan fungsi hakim dan hakim konstitusi. Kemudian peradilan di seluruh wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, pelaku kekuasaan kehakiman pada bab 3 berisi pasal 18 sampai 29 membahas kewenangan yang ada di lembaga penegak keadilan di Indonesia. Yang keempat, pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi pada bab 4 yang berisi pasal 30 sampai 37 yang membahas dari mana asal pengangkatan hakim agung, kemudian menjelaskan bahwa hakim tidak dapat merangkap jabatan, lalu bagaimana syarat pengangkatan hakim konstitusi. Yang kelima, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pada bab 5 berisi pasal 38, membahas fungsi kekuasaan kehakiman dan ketentuan mengenai badan lain yang diatur dalam undang-undang. Yang keenam, pengawasan hakim dan hakim konstitusi pada bab 6 berisi pasal 39 sampai 44 yang membahas bahwa pengawasan dan kewenangan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Lalu Komisi Yudisial melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dari hakim tersebut. Yang ketujuh, pejabat peradilan. Pada bab 7 berisi pasal 45 sampai 47 membahas panitera tidak boleh merangkap menjadi hakim wali, pengampu, advokat, dan pejabat peradilan yang lain. Kedelapan, jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim. Pada bab 8 berisi pasal 48 dan 49 yang membahas bahwa negara memberikan jaminan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ke-9, putusan pengadilan pada bab 9 yang berisi pasal 50 sampai 53 yang membahas mengenai
tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua. Kemudian pengadilan wajib memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai putusan dan biaya perkara. Kemudian pelaksanaan putusan pengadilan ada 10 yang berisi pasal 54 dan 55. Dalam hal ini membahas mengenai dalam perkara pidana, pelaksanaan yang dilakukan oleh jaksa dan ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu pada yang ke-11, bantuan hukum yang berisi pasal 56 dan 57 yang membahas setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum, kemudian negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan, dan setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum. Lalu yang terakhir pada bab 12 yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berisi pasal 58 sampai 61 yang membahas bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif yang lainnya. Baiklah, demikian diskusi dari kelompok Hans Kelsen dari pagi hari ini. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.